Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya, setelah Hajin berhasil keluar dari dalam hutan bambu berkah bantuan dari iblis rubah kecil, ia pun akhirnya kembali ke kultus demonik untuk bertemu dengan Raja Demon. Terlihat semua orang yang ada di dalam aula pertemuan itu, mereka sangat terkejut ketika mendengar Raja Demon yang mengatakan bahwa putra ketiga memiliki aura demonik yang sangat mengagumkan. Di dalam pikirannya mengatakan dia memancarkan energi demonik yang sangat kental dan juga berbeda dari energi demonik biasanya. Sudah berapa lama ia melatih kekuatannya, sehingga tanpa ia sadari tubuhnya telah memancarkan ki demonik dan seolah-olah ki tersebut telah mengamuk dengan sendirinya. Kemudian ia mengajak Hajin untuk pergi ke pavilion penghakiman demonik. Lalu karena ia tahu bahwa putra ketiga telah menggabungkan seni demonik dengan seni yang lainnya, ia berkata, "Kau tidak memikirkannya dengan matang. Meski seni demonik mungkin saja tidak memiliki daya penghancur yang kuat, akan tetapi itu adalah teknik pondasi yang terbaik di dalam kultus ini. Jika saja kau lebih memikirkannya, sudah pasti kau tidak akan menggabungkannya dengan teknik yang lain." Di dalam hatinya mengatakan, tidak ada yang menyangka kalau kau telah menciptakan sebuah teknik bela diri yang baru dari menggabungkan dua teknik bela diri yang berbeda. Wahai murid ketiga, lagi-lagi kau telah mengejutkanku. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 11. Cerita dimulai di saat mereka sedang melakukan makan malam. Hajin bertanya kepada Ma Dongpil, "Aku ingin bertemu dengan orang yang paling terkenal dan juga bisa diajak berbicara di dalam kultus ini. Apakah kau tahu siapa yang harus aku temui?" Ia pun menjawab, "Sebenarnya ada beberapa eksekutif yang bisa Anda ajak bicara, namun yang saya rekomendasikan adalah eksekutif dari pencerahan internal. Akan tetapi, di sisi yang lain, terdengar Yumun yang memerintahkan untuk mengirim sebuah surat kepada eksekutif pencerahan internal. Kau harus menulis jika aku ingin mengajaknya makan malam dan membicarakan sesuatu yang sangat penting." Mendengar itu, sang tabib berkata, "Ini akan sangat berbahaya jika kita terlalu terburu-buru untuk menghubunginya. Karena sikapnya itu, sudah pasti dia tidak akan ikut campur dalam pertikaian antara kedua murid sang raja. Jika Anda terburu-buru untuk menghubunginya seperti ini, maka Anda akan membuatnya menjadi musuh. Kalau sudah begitu, sudah pasti akan menjadi masalah bagi Anda di kemudian hari." Dengan santainya, Yumun berkata, "Aku pun sudah tahu akan hal ini. Akan tetapi kita tetap saja harus mengambil resiko itu. Apakah kau tidak berpikir bahwa ini sudah saatnya kita harus mengganti senjata kita? Karena orang yang kita anggap sebagai kucing liar kini telah berubah menjadi ular yang berbisa." Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terlihat Angwah yang sedang membersihkan halaman dari kediaman tuan muda ketiga. Sambil memperhatikan tuan muda yang sedang berlatih, ia berkata, "Aku tidak menyangka jika ia masih mampu mengendalikan kesadarannya. Bahkan di pagi ini ia langsung melatih tubuhnya." Ia begitu tertegun saat melihat tuan muda begitu hebatnya dalam menggunakan teknik bela diri demoniknya. Tanpa ia sadari, mulutnya mengucapkan, "Ini sangat luar biasa. Seperti yang aku duga bahwa murid dari sang raja bukanlah manusia biasa. Dia memang sangat pantas mendapatkan sebuah kehormatan sebagai salah satu kandidat untuk meneruskan tahta dari sang raja." Kemudian ia teringat akan pembicaraan bersama Ma Dongpil. Ia berkata, "Jika Anda tidak ingin bertemu eksekutif pencerahan internal, maka sebaiknya Anda bertemu dengan jenderal strategi kultus ini. Dia adalah orang kedua yang memegang kuasa tertinggi di kultus demonik."
Akan tetapi beliau bukanlah orang yang mudah untuk ditemui, dan lagi dia adalah orang yang sangat sibuk. Lalu Hajin hanya terdiam saat Ma Dongpil dengan bangganya mengatakan jika departemen tempat ia bekerja adalah tempat yang terbaik, karena kamilah yang selalu melindungi seluruh tempat yang ada di kultus ini. Mendengar itu, ia berkata, karena dia sudah mabuk berat, oleh sebab itu dalam masalah ini aku tidak bisa untuk mengandalkannya. Kemudian Ma Dongpil melanjutkan perkataannya, saya rasa So Yosim adalah orang yang tepat untuk Anda temui. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengawasi hal yang terjadi di dalam kultus ini. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Semua perputaran uang pastinya melalui tempat itu, sehingga semua informasi terkait hal yang Anda ingin ketahui seharusnya ada di sana. Meskipun begitu, saya rasa untuk mendapatkan informasi yang ingin Anda ketahui sepertinya tidak akan mudah. Itu karena apabila membocorkan informasi internal tentang kultus, itu adalah hal yang tabu. Akan tetapi, saya merasa heran dan bertanya-tanya mengapa Anda ingin bertemu dengan orang yang seperti mereka. Jangan-jangan Anda ingin. Namun, belum sempat ia melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba saja ia melupakan apa yang ingin ia ucapkan karena di hadapannya Angwa telah membawakan satu botol tuak lagi. Setelah mengingat perkataan Ma Dongpil, ia berpikir, seperti yang dikatakan oleh Ma Dongpil, ia adalah orang yang susah untuk didekati karena ia menjabat sebagai eksekutif di dalam kultus ini. Kalau dia mengurus keuangan internal kultus ini, sudah pasti ia memiliki pengaruh yang tidak kecil. Dan juga apabila aku mencoba untuk membangun koneksi dengan orang sepertinya, sesuatu yang merepotkan pasti akan terjadi lagi. Dengan tatapan mata yang tajam, ia kembali berkata, akan tetapi bajingan itu dengan lancangnya mengirim bawahannya untuk mengawasi dan mengincarku, meski aku masih berada di dalam kultus ini. Aku kira setelah keluar dari dalam hutan bambu, aku akan hidup dengan tenang. Entah itu di dalam kultus ataupun di luar kultus, tetap saja akan ada orang yang telah mengincar nyawaku. Aku membutuhkan orang-orang yang bersedia mendukungku dan berpihak di sisiku. Dan aku belajar dari kehidupanku yang dulu. Aku sudah tahu seperti apa hasilnya jika aku bertarung hanya seorang diri tanpa adanya seorang rekan yang mendukung. Di sisi yang lain, meski ia begitu kagum akan kehebatan Tuan Muda, akan tetapi di dalam hatinya meronta-ronta karena sudah pasti ia yang akan membersihkan kekacauan yang ditimbulkan oleh Tuan Muda. Kemudian Hajin berkata, ini sangat sulit. Apa mungkin karena aku yang sedang banyak pikiran sehingga konsentrasiku menjadi kacau. Biasanya aku tidak pernah menimbulkan kerusakan yang separah ini ketika aku sedang berlatih menggunakan seni demonik ataupun teknik yang lainnya. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh kedatangan Ma Dongpil yang berlari mendatanginya. Lalu ia pun menyerahkan sebuah pedang dan ia mengatakan, ini adalah pedang yang Anda inginkan dan ukurannya tidak jauh berbeda dari yang Anda gunakan sebelumnya. Sambil memperhatikan pedang itu, ia berkata, ini pedang yang cukup bagus, semoga saja ia tidak cepat tumpul saat digunakan untuk memotong musuh kita. Terlihat Hajin yang dengan santainya mengayunkan pedang itu, akan tetapi seketika itu juga sebuah aura yang kuat telah muncul mengitari mereka. Di sisi yang lain, Ma Dongpil sangat terkejut. Di dalam hatinya ia berkata, ini sangat luar biasa, ia hanya mengayunkan pedangnya dengan begitu santai. Namun tekanan yang kuat telah merubah udara di sekitar sini. Lalu Hajin berkata, sejak dari dulu aku sudah mencari benda yang seperti ini. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah membawakan pedang yang cukup bagus. Kemudian Hajin pun mengajak Ma Dongpil untuk pergi ke sebuah tempat. Meski ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuan Muda, akan tetapi mau tidak mau ia harus mengikutinya. Cerita berpindah. Terlihat Yumun yang telah menyambut kedatangan eksekutif So Yosim. Sambil tersenyum, Yumun berkata, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan kedatangan Anda. Semoga saja makanan yang ada di sini sesuai dengan selera Anda. Lalu Yosim membuka pembicaraan dengan mengatakan, apa tujuan Anda untuk mengundangku ke sini, sedangkan Anda cukup dikenal sebagai orang yang lumayan sibuk.
Dengan santainya, Yumun berkata, "Memangnya aku butuh alasan apa? Aku hanya ingin mengajak Anda makan bersama karena Anda orang yang telah bekerja keras tanpa lelah demi kebaikan kultus ini." Sambil memperhatikan, Yumun berkata di dalam hatinya, dia adalah pendekar wanita yang telah melalui medan perang selama puluhan tahun. Bahkan ia sekarang telah memegang posisi yang tertinggi sebagai eksekutif. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mengetahui nilai dari eksistensinya di dalam kultus ini. Orang sepertinya tidak boleh didekati dengan cara yang sembarangan, karena ia akan dapat menjadi musuh yang sulit untuk dihadapi. Beberapa saat kemudian, setelah para pengawal telah pergi dan menyisakan mereka berdua, Yosim berkata, "Karena hanya ada kita, jadi berbicaralah dengan tenang dan katakan yang sebenarnya apa tujuanmu untuk memanggilku ke sini." Dengan santainya, Yumun mengatakan, "Aku membutuhkan bantuan Anda dan berikanlah dukungan Anda kepadaku." Akan tetapi, tanpa pikir panjang, Yosim langsung bangkit dan berencana untuk pergi meninggalkannya. Ia berkata, "Melakukan sesuatu seperti berpihak kepada satu individu tertentu bukanlah tujuanku di dalam kultus demonik." Namun, Yumun masih terlihat santai. Ia berkata, "Apakah Anda merasa tidak nyaman dengan permintaanku tersebut? Dan bagaimana bisa Anda berkata seperti itu?" Lalu ia kembali berkata, "Aku tidak tahu dengan departemen lainnya di dalam kultus ini. Akan tetapi kantor pusat tidak akan boleh berpihak kepada siapapun. Kantor pusat telah memegang kendali penuh atas operasional seluruh kultus ini. Jika kami tidak mempertahankan kenetralan ini, maka semua fondasi dari kultus ini akan goyah dan rapuh. Aku kira sebagai tuan muda keempat di dalam kultus ini, Anda akan mengerti akan hal yang lumrah seperti ini. Aku sungguh tidak menyangka." Mendengar itu, Yumun bergumam. Berani sekali ia berkata arogan seperti itu di hadapan orang yang menjadi kandidat ketua selanjutnya. Lalu ia berkata, "Sepertinya Anda sudah salah paham. Aku hanya memintamu untuk membantuku, namun aku tidak pernah memintamu untuk berpihak kepadaku. Ini dua hal yang sangat berbeda dan aku sangat mengetahui karakter kuat dari kantor pusat." Kemudian Yosim kembali mengatakan, "Jika Anda mengerti, maka seharusnya Anda sudah tahu kalau kami tidak akan menyediakan dukungan atau bantuan apapun kepada siapapun, terkecuali atas alasan yang layak dan masuk akal." Mendengar Yumun yang mengatakan jika ia tidak pernah menemukan peraturan itu secara tertulis di dalam kultus ini, ia pun menjawab, "Memang benar, meski itu tidak masuk dalam aturan, akan tetapi ini adalah prinsip hidupku dan caraku untuk menunjukkan kesetiaanku terhadap kultus demonik." Setelah mengatakan itu, tanpa pikir panjang, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba saja langkahnya langsung terhenti saat mendengar Yumun yang mengatakan, "Jika aku tidak salah, aku telah mendengar jika Anda telah mencari daun semanggi yang memiliki 4 daun. Daun itu adalah salah satu jenis herbal yang sangat berharga. Bahkan daun itu tidak tumbuh di wilayah Yunan, meskipun sebagian besar herbal di kultus kita berasal dari tempat itu. Katanya itu adalah herbal yang sangat sulit ditemukan, meskipun jika Anda mencarinya di wilayah utara. Jika Anda mau, maka aku akan memberikannya. Lagi pula aku tidak membutuhkan benda itu." Mendengar itu, Yosim menjadi tertarik. Ia berkata, "Daun itu bagiku sangat penting. Oleh sebab itu, jawab pertanyaanku, dari mana kau tahu jika aku sedang mencarinya?" Dengan santainya, Yumun berkata, "Ada sebuah harga yang harus kau bayar jika kau ingin mendengar jawabannya. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan." Setelah mendengar itu, Yosim berkata, "Bagiku ini terdengar seperti sebuah ancaman." Lalu Yumun menampik dengan mengatakan, "Bagaimana bisa aku mengancam seorang eksekutif? Aku hanya mengalami masa yang sulit. Jadi aku harap agar Anda bisa mengerti. Demi kelancaran kesepakatan ini, sebaiknya Anda harus menawarkan sesuatu yang diinginkan pihak lain, dengan daun herbal tersebut sebagai sesuatu yang aku tawarkan. Jadi bagaimana menurut Anda tentang penawaran ini?" Tanpa pikir panjang, Yosim pun langsung kembali duduk. Ia berkata, "Aku akan mencoba untuk mendengarkan apa yang kau inginkan."
Dengan santainya, Yumun berkata, ini bukanlah masalah yang besar. Jika Anda memiliki hubungan yang dekat dengan orang itu, mungkin saja Anda akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan melayangkan sebuah permintaan kepadanya. Aku hanya ingin Anda memberikan sebuah perintah rahasia pada seorang pelayan wanita di dalam kultus ini. Mungkin saja Anda sudah mengenal seorang wanita yang bernama Angwa. Dia adalah wanita yang bekerja di tempat Soryang. Perintahkan kepadanya untuk selalu mengawasi dan mengirimkan surat tentang setiap pergerakan dari Soryang selama 3 bulan ke depan. Dan aku ingin surat tersebut dikirimkan setiap hari jika itu memungkinkan. Yosim kembali terkejut. Ia berkata, apakah Anda telah berencana untuk menyingkirkan tuan muda ketiga? Aku tidak akan bertanya seperti ini jika bukan karena permintaan Anda yang tidak masuk akal. Anda jangan meminta yang berlebihan. Jika pelayan itu telah ketahuan karena mengawasi setiap pergerakan tuan muda ketiga, maka Anda pastinya sudah tahu apa yang akan terjadi kepadaku karena akulah yang telah memerintahkannya. Dengan santainya, Yumun mengatakan, masalah itu tergantung dari kualitas Anda dalam menangani masalah ini. Jadi, Anda harus berusaha melakukan yang terbaik agar ia tidak ketahuan. Anda tidak usah khawatir karena ini bukanlah misi yang berbahaya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan sebuah surat simpel setelah selesai melakukan misi ini. Jika memang harus ketahuan karena Anda yang memerintahkannya untuk mengawasi pergerakan Soryang, maka solusinya mudah saja. Sambil berbisik ia berkata, kebenaran itu layaknya seperti asap rokok. Apabila kau menyingkirkan rokoknya, maka tidak akan ada yang tahu bahwa kaulah yang telah menggunakannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.